Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kioscom Channel. Hari ini saya ada di GameMax bro, cuma bukan di Nanggang, di hotel lagi bro. Tadi di hotel, sekarang di hotel lagi. Jadi pameran untuk Computex ini bukan berarti harus di Exhibition Center, tapi ada juga yang di hotel-hotel. Kali ini saya akan mereview produk GameMax, casing yang menurut saya Jamisoro, harganya murah banget bro. Oke, kalau ini kamu pasti suka, casing keren, harganya murah, desainnya premium dari GameMax bro. Ini dual chamber, tapi posisi dual chambernya bukan di bagian belakang, tapi di bagian bawah. Di sini ada seperti running text gitulah. Kamu bisa atur melalui software GameMax. Bagian atasnya ini perpaduan model kayu, tapi metal ya bro. Nah, lubang-lubang bagian atasnya cakep banget ini. Serius cakep, metal loh ini metal loh bro ya. Metal, dan ini tanpa baut seperti ini. Nah, seperti gini bro. Terus kacanya ini curve. Nah, ini curve, kamu bisa lihat curve seperti gini. Kacanya seperti kaca Ray-Ban. Ini terdiri dari dua segmen. Satunya bagian atas, satunya bagian chamber yang kedua. Tapi ini melayang loh. Tangan saya ini masuk bro. Tangan saya ini masuk. Ini melayang ini. Kabelnya cuma di sini bro, segini aja di bagian sebelah sini. Tapi ininya melayang, jadi kayak berdiri di atas gedung. Terus tombol powernya di sini sama port-portnya di sini, biar tidak repot kalau kamu pasang USB dan lain-lain harus naik ke atas seperti gini bro. Di sini lubang-lubang untuk sistem pembuangan dari power supply. Ini kaca ya bro ya. Kalau fan-nya ini ada totalnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini reverse, angin segar ditarik dari sini, dihembuskan di sini, diangkat, didorong ke belakang dan ke atas. Cakep banget. Terus GameMax itu juga mengeluarkan keyboard ya bro. Ini mechanical, keyboard seperti gini. Ini mechanical, tapi belum launching sih, masih prototype ini bro. Sama mouse-nya seperti ini bro. Oke, sekarang masuk ke sistem fan dari GameMax. Jadi GameMax ini sekarang mengeluarkan produk namanya fan daisy chain, tapi tidak memakai magnet. Fan daisy chain-nya itu hanya memakai seperti model geser seperti gini bro. Sebentar, nah ini, nah seperti geser kayak gini, digeser, ditancapkan di sini. Nah ini, set. Nah ini sudah langsung connect, langsung nyala. Ini semuanya pakai fluid dynamic bearing. Dan kalau untuk kabelnya ini pop up bro. Nah, jadi lebih clean, lebih rapi, lebih bagus. Oh, simpel kan? Lebih simpel ya bro. Nah kayak gini, ada warna putih sama warna hitam. Kalau RGB-nya nanti seperti gini bro. Terus di sini ada water cooler. Water coolernya ada dua versi. Yang saya tertarik yang ini bro ya, karena ini bisa dilepas seperti gini, magnet dipasang lagi seperti ini. Kalau untuk fan-nya pakai fan yang di sebelah, cuma ini modelnya dibikin ARGB, nggak dibikin statik lampunya. Yang bikin unik lagi, posisi ininya, selangnya biasanya di sebelah sini bro. Kalau casing di sini, selangnya selalu dari sini atau dari sini. Kalau ini posisinya di sebelah sini bro. Jadi kalau ini casing, posisinya di sebelah sini selangnya. Nah, jadi masih bagus untuk estetikanya. Dan kalau casingnya mepet atau casingnya terbentur dengan model kaca, itu tidak kelihatan jauh dari posisi kaca. Nah seperti gini, ini 360. Ini pakai fan daisy chain, seperti fan yang seperti ini. Nah seperti gini. Oke, terus ini adalah yang baru, air cooler dari GameMax. Jadi dia ini single tower, tapi ada LCD-nya 12 cm, 12 cm seperti ini. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pipa. Di sini ada 12 pipa. Ininya saya masih belum cover ya bro ya. Nggak tahu cover apa enggak ya. Harusnya kalau cover itu warnanya gold, tapi ini ke warnanya silver ini. Tapi oke lah kalau untuk build quality-nya seperti gini ya. Nah ini terdiri dari dua fan, jadi satu arah ke sini. Ini kamu bisa setting-setting untuk melihat derajat dan lain-lain bro. Terus ada yang dual tower, itu yang seperti gini dual towernya. Jadi lebih posisinya lebih elegan. Kamu bisa lihat garis-garisnya di sini. Ini lebih elegan bro. GameMax. Nanti sini nyala. Jadi nggak model RGB, nggak model yang punya RGB maksud saya ya, atau model screen. Jadi ini memang model orang yang suka full black, terus performanya kenceng. Nah ini cocok banget ini bro. Nah ini dual power, heatsink fan 12 cm 12 cm. Dia memakai 6 pipa di sini, 6 pipa di sini. Nah kalau ini baru cover bro. Ini memakai cover. Nah ini kamu bisa lihat ini pakai cover. Cuma lapisannya sama
aluminium ini bro. Nah seperti gitu. Ini ada dua versi, versi untuk LGA 1700 sama M5. Oke, dan ini versi paling premiumnya dari G-Max. RGB-nya garis-garis seperti gini. Ini adalah Tornado series 120. Ini sudah fluid dynamic bearing, CFM-nya tinggi, RPM-nya juga tinggi, dan dia tetap silent bro. Oke, sekarang masuk ke arah casing satunya. Ini adalah casing baru dari G-Max. Ciri khasnya casing baru dari G-Max ini adalah claw, karena G-Max itu kayak macan ya dia. Jadi dia ada garis-garisnya seperti gini bro. Loh, ada garis-garisnya. Loh, itu juga kecuali yang sana bro ya, itu nggak ada claw-nya. Oke, sekarang dari sebelah sini ini adalah lampu RGB garis-garis. Menurut saya sih over ya, tapi ya ada yang suka sih bro. Menurut saya sih over, tapi metal loh ini bro, nggak main-main loh, ini metal loh ini. Loh, kamu bisa ganti semuanya seperti ini, dan ini adalah custom. Nah ini kamu bisa lepas, kamu bisa pasang. Tujuannya hanya untuk kabel manajemen. Jadi kabel-kabel yang ada di dalam ini tertutup dengan cover seperti ini biar kelihatan clean. Yang bikin cakep lagi, posisi VGA-nya bisa berdiri. Jadi kelihatan kayak penuh gitu loh ya, cakep ya. Dan water cooler-nya ini nggak ada di situ tadi bro, sayangnya bro. Ini mana ini water cooler-nya ini? Di sana tadi itu water cooler-nya hanya ada 2. Ini mungkin prototype ini. Mau launching ini LCD water cooler. Kalau yang ini adalah motherboard yang support BTF. Jadi motherboardnya kabel-kabel yang di belakang itu support sama casing ini. 1, 2, 3 ini semuanya BTF. Bagian depannya tinggal ditarik seperti ini, cetek. Nah, jadi kamu mudah untuk membersihkan seperti ini. Ada 14 fan, 3 buah di bagian depan, ini ARGB bro. Terus kalau untuk dalamnya ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa bukan kaleng-kaleng? Rata-rata itu di 12 cm bro. Ini rata-rata 14 cm semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 cm fan ARGB. Yang paling keren menurut saya ini bro. Nah ini ya. Kenapa ini saya bilang keren? Pertama full kaca, bentuknya nggak terlalu gede. Ini itu yang ini bro. Nah yang T20 ini posisi VGA-nya bisa tidur, dan posisi waternya ada di bawah, posisi CPU bloknya ada di bawah, posisi radiatornya ada di samping sebelah sana. Jadi casingnya itu unik, seperti kayak naik-naik semua loh ya kan. Ini radiatornya kelihatan tinggi, VGA-nya kelihatan tinggi, motherboardnya di sini otomatis bagian atasnya akan menjadi clean. Kalau ini model biasa, cuma ciri khasnya G-Max, jadi dia tuh claw seperti gini. Ini support ATX, ada warna hitam sama warna putih. Ini yang posisi lebih kecil, ini MATX. Kalau yang ini khusus untuk full ATX. Kalau untuk dalamnya gede banget, luas. Ini kamu bisa lihat dalamnya luas. Posisi ininya ada di samping, port-portnya bukan di sini, tapi di samping. Nah kalau ini bagian di power supply. Biasanya saya pakai G-Max GX, GE. Nah sekarang keluar lagi produk-produk power supply dari G-Max, mulai dari yang kecil sampai yang model standar, dan ini semuanya kapasitornya Jepang bro, dan memiliki 2 sertifikat, Cybernetic sama 80+. Oke, jadi yang paling mahal dulu itu yang ini bro. Nah kalau kamu lihat desainnya di sini itu sudah berbeda bro. Biasanya tuh kalau fan tempatnya fan ya di power supply itu kan bentuknya bulat-bulat. Kalau ini perpaduan antara chrome sama black, cakep banget. Ada logo G-Max-nya. Ini sudah full modular dan ada slot RGB-nya untuk menjalankan RGB yang ada di sini sama di gambar matanya G-Max. Jadi bukan RGB full, tapi di sininya aja sama di sebelah sini. Nah, terus kalau untuk keamanannya sudah ada 6 OCP, OVP dan lain-lain. Terus habis gitu sudah full ring juga. Habis gitu kalau saya cek di sini, dia sudah menggunakan fluid dynamic bearing untuk sistem fan-nya ini. Jadi lebih silent daripada hydro bearing bro. Ini yang paling tinggi. Terus di bawahnya lagi itu ada yang seri GL seperti gini. Nah ini seri GL, cakep ya. Chrome seperti gini. Loh, beda ya desain-desainnya. Ini juga full modular. Ini harganya lebih murah daripada power supply yang ini. Terus ada lagi yang di bawahnya lagi itu yang ini bro. Nah ini yang khusus untuk kaum mendang-mending, tapi kaum mendang
mendapatkan performa yang bagus. Ini juga pakai kapasitor Jepang, ini pakai nano printing. Ya nggak ngefek sih, memakai nano pakai strip, intinya ini pakai nano printing bro. Jadi produsennya, brandnya itu mengeluarkan duit banyak lah buat kalian semuanya. Full modular di sini, tidak ada slot RGB-nya. Terus cakep ya ini ya bro ya. Desainnya cakep. Jadi membesar, mengecil seperti gini, ada G-Max seperti ini bro. Full modular, ini juga pakai kapasitor Jepang. Ada dua ya, ada warna hitam, ada warna putih, dan ada yang model mini seperti ini bro. Nah ini cakep ini bro. Cakep ya. Nah, jadi seperti itu produk G-Max yang ada di acara Komputek, tapi bukan di nanggangnya, tapi di hotelnya bro. Ini adalah produk-produk G-Max yang akan didistribusikan di Q3 ke atas, mungkin beberapa brand masuk Indonesia. Yang saya tunggu itu adalah di power supply-nya bro, sama casing yang ini Xiaomi Soro nih. Ini Pak Dova wajib untuk mengimpor casing ini dan disebarkan di seluruh Indonesia karena desainnya oke, harganya masih masuk akal, build quality-nya bener-bener premium. Oke bro ya, seperti itu. Saya Deddy Gistan di Kescom Channel. Salam, kita kenal lagi.